Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra dari 05 TPL 015. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang evolusi komputer, arsitektur CPU, dan set instruksi. Yang pertama ada pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Kita lanjut. Dan evolusi komputer ada 5. Yang pertama pada tahun 1940 sampai 1956, yang kedua 1956 sampai 1963, yang ketiga pada 1964 sampai 1971, yang keempat ada 1971 sampai sekarang, dan yang kelima sekarang sampai masa depan. Nah, kita lanjut. Sekarang komputer generasi pertama. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia, mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Selanjutnya, komputer generasi kedua diciptakan transistor. Pada generasi ini, transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Lanjut. Komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Dan pada komputer generasi kelima, komputer adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besaran-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Kita lanjut ke pengertian CPU. CPU, Central Processing Unit, atau sering disebut dengan prosesor, adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input-output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Industri komputer menggunakan istilah unit pemrosesan pusat sejak tahun 1955. Secara tradisional, istilah CPU mengacu pada prosesor, lebih khusus lagi untuk unit pemrosesan dalam kontrol unit. Yang membedakan elemen inti komputer ini dari
komponen eksternal seperti memori utama dan sirkuit input-output. Nah, berikut bisa dilihat program control unit dari arsitektur CPU. Kita lanjut lagi ke komponen CPU. Yang pertama ada control unit yang mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan mengontrol komputer. Yang kedua ada register, alat yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Yang ketiga ada ALU, Arithmetic and Logic Unit, mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Yang keempat ada CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komputer. Dan kita lanjut ke pengertian set instruksi. Set instruksi didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, set instruksi mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternalnya jika ada. Kita lanjut ke elemen set instruksi. Yang pertama ada operation code, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga ada resource operand difference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan yang terakhir ada next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya. Kita lanjut ke jenis set instruksi. Pertama ada data processing, instruksi aritmatika dan logika. Yang kedua ada storage, instruksi memori. Yang ketiga ada data movement, instruksi input atau output. Yang keempat ada control, instruksi pemeriksaan dan percabangan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.